Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai desain aplikasi kekerasan seksual yang kita buat, yaitu bernama WeCare. Baik, pertama-tama izinkan kami perkenalan tim dulu. Nama saya Dava Virgil Kertawijaya, dapat dipanggil Dava. Kemudian ada teman saya Miguel Andrian, Michael Owen Kohar, Samuel Andrew, dan terakhir Rizky Dwiansyah. Jadi masuk pada tampilan desain awal pada opening page. Jadi tampilan desain WeCare pertama kita merupakan seperti ini, tampilan seperti ini untuk mengakses aplikasi WeCare. Berikutnya. Setelah itu kita memasuki bagian login dan sign up. Yang gambar bagian kiri merupakan gambar login, yang di sebelah kanan merupakan gambar sign up menggunakan email, password, dan nomor handphone. Baik, berikutnya kita memasuki halaman utama setelah dari login tadi. Pada halaman utama ini, user dapat mengakses berbagai menu seperti chat konsultasi, buat laporan, konten edukasi, dan tips dari kami, beserta 2 fitur lainnya seperti scan QR masuk dan fitur refleksi. Baik, pada bagian ini merupakan fitur scan QR code. Jika ditekan, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian setelah melakukan QR code tadi, akan muncul satu menu tambahan, yaitu panic button. Seperti ini. Kemudian selanjutnya ada fitur refleksi. Pada fitur ini, user dapat menenangkan dirinya dengan berbagai refleksi yang sudah disediakan. Next. Kemudian jika user memilih menu refleksi, user akan diberikan beberapa referensi agar user merasa lebih tenang. Next. Selanjutnya, tampilan ini merupakan tampilan lanjutan. Jika user sudah merasa lebih tenang, user akan diminta untuk membantu menceritakan kejadiannya agar dapat membuat laporan. Next. Kemudian ada menu chat konsultasi. Di menu ini user dapat memilih untuk bertemu langsung atau chat secara online. Next. Kemudian tampilan ini merupakan tampilan lanjutan. Ketika user memilih ketemu langsung, user akan diminta untuk memilih rumah sakit sesuai dengan kemauan user. Next. Tampilan ini merupakan tampilan lanjutan jika user sudah memilih rumah sakit. User akan diminta untuk memilih para ahli yang bertugas di rumah sakit tersebut untuk membuat janji. Next. Kemudian tampilan ini merupakan tampilan lanjutan jika user sudah memilih ahli yang akan ditemui. User akan diminta untuk mengisi form untuk membuat janji dengan ahli. Next. Lalu, tampilan ini merupakan tampilan lanjutan jika user sudah membuat janji dengan ahli. Di halaman utama, sebelah kanan panic button akan muncul janji rawat jalan sebagai pengingat. Lanjutnya. Lalu ada fitur chat online. Tampilan ini merupakan tampilan lanjutan jika user memilih chat online. User akan diminta untuk memilih para ahli yang akan membantu sebagai teman chatting untuk user. Lalu itu ada pilihan dokter. Tampilan ini user akan diminta untuk memilih dokter sesuai dengan kemampuan user. Lalu ada chat online, merupakan tampilan untuk melakukan chatting dengan para ahli. Lalu ada menu laporan. Di menu ini user akan memilih untuk membuat laporan terkait dengan kekerasan seksual dan dapat melihat progres laporan yang sudah dibuat. Lalu ada form laporan. Tampilan ini merupakan tampilan lanjutan jika user membuat laporan. User akan diminta untuk mengisi laporan sesuai dengan kejadian, tanggal kejadian, rincian kejadian, tempat kejadian, dan bukti kekerasan seksual. Lalu yang terakhir ada form laporan. Tampilan ini merupakan lanjutan dari jika user sudah selesai membuat laporan. Lalu selanjutnya
Tampilan ini merupakan tampilan lanjutan jika user ingin membuat laporan. User akan diberikan pilihan pertanyaan untuk beranikan user dalam membuat laporan. Jadi saat user mengklik button buat lapor, nanti akan muncul pop-up apakah user yakin ingin melaporkannya. Jika user yakin, maka akan diproses lagi pembuatan laporannya. Sedangkan jika tidak, kami akan menanyakan kepada user apakah user akan berkonsultasi terlebih dahulu atau tidak. Jika mau, nanti akan diarahkan ke pilihan konsultasi. Jika tidak, akan kembali ke menu awal home. Selanjutnya. Nah, di sini ada menu lihat laporan. Tampilan ini merupakan tampilan lanjutan jika user memilih melihat laporan. User dapat melihat progres laporan yang sudah dibuat, di mana progresnya ada dikirim itu saat saat user selesai membuat laporan, lalu ada diverifikasi saat laporan tersebut diterima dan dicek oleh petugas yang berkait, lalu diproses, dan terakhir diselesai. Next. Selanjutnya ada menu konten edukasi. Di menu ini user dapat memilih untuk seputar membaca artikel edukasi atau kekerasan seksual atau menonton video edukasi seputar kekerasan seksual. Nah, pada halaman ini nanti user dapat memilih di antara ingin menonton video atau artikel dengan tema kontennya itu edukasi kekerasan seksual. Next. Nah, berikut adalah halaman artikel edukasi, di mana tampilan ini merupakan tampilan lanjutan jika user memilih artikel edukasi yang tadi ada di pilihan di halaman sebelumnya. User dapat membaca artikel edukasi sesuai dengan pilihannya. Next. Nah, ini tampilan video edukasi, di mana tampilan ini merupakan tampilan lanjutan jika user memilih video edukasi. User dapat menonton video edukasi sesuai dengan pilihannya. Next. Nah, berikut adalah menu tips dari kami. Itu di menu ini user akan diberikan tips dari kami dari aplikasi untuk membantu user. Nah, dari desain yang sebelumnya nanti jika menekan tombol iya akan dipindahkan ke halaman ini, di mana halaman ini merupakan tampilan lanjutan di mana user akan diminta untuk menjawab 21 pertanyaan sesuai standar PTGI atau Post Traumatic Growth Inventory dengan skala 1 sampai 6. Nah, selesai tadi mengisi kuesioner, nanti user akan dibawa ke tampilan lanjutan, di mana tampilan tampilan selanjutannya adalah menu refleksi, di mana tampilan ini merupakan tampilan yang keluar saat user sudah selesai menjawab pertanyaan. User akan diberikan tips dari kami berupa video dan teks sesuai dengan tingkat trauma, sesuai nilai dari hasil jawab pertanyaan. Next. Oke, lalu ada desain hasil revisi. Revisi desain dilakukan setelah kami menyebar kuesioner desain kepada publik untuk menentukan desain mana yang lebih disukai oleh publik. Oke, jadi pada menu emergency button kami sedikit melakukan revisi dari yang sebelumnya tidak ada fitur detail jam kecil seperti ini. Dan fontnya juga kecil, kami memperbesar fontnya dan menambahkan sedikit detail jam ini. Dan pada kuesioner, dari data kuesioner tersebut, sebesar 50,8%. Responden memilih font 14 pada bagian jam masuk dan 40,2% sisanya memilih font 11 pada bagian jam masuk. Lalu pada menu chat online kami juga melakukan sedikit revisi yang sebelumnya memakai tema light atau berlatar belakang putih menjadi tema dark yang berlatar belakang hitam.
Dengan data kuesioner, dari data tersebut, sebesar 63,6% responden memilih desain kedua dengan tampilan gelap atau dark mode pada tampilan chat online, dan 36,4% sisanya memilih desain awal dengan tampilan cerah atau light mode. Lalu pada menu laporan, kami juga sedikit melakukan revisi pada bagian bawah ini, dekat bagian button. Yang sebelumnya warnanya sedikit terang, putih menjadi sedikit kebiru-biruan. Dan pada kuesioner juga, dari data tersebut, dengan persentase 40,21%, gradasi biru cerah untuk gradasi di belakang tombol kembali sebagai tertinggi, dan 16,8% gradasi biru sedikit abu-abu pada di belakang tombol kembali sebagai yang terendah. Nah, lalu untuk di bagian pilihan rumah sakit, kami juga merevisi yang sebelumnya berlatar biru terang menjadi biru tua. Dan kami juga menambahkan beberapa foto rumah sakit. Karena dari hasil kuesioner kami, sebesar 99 orang atau 92,5% responden memilih untuk menambahkan foto rumah sakit. Dan 57 responden atau 53,3% memilih untuk menambahkan keterangan rating rumah sakit. Dan sisanya 47 responden atau 43,9% memilih untuk menambahkan keterangan jam operasional rumah sakit. Maka dari itu kami memutuskan untuk menambahkan foto rumah sakit saja. Nah, lalu pada video edukasi kami merevisi yang sebelumnya tampilannya dengan full screen menjadi tampilan setengah yang bisa diminimize atau maximize, dan juga menambahkan kolom komentar pada videonya. Dengan hasil kuesioner, sebesar 70,1% responden memilih tampilan video yang dapat diminimize atau maximize dengan kolom komentar, dan 29,9% memilih tampilan video secara full screen tanpa kolom komentar. Lalu, pada bagian tips dari kami, pada bagian pertanyaan, kami merevisi yang sebelumnya tulisannya tidak diberi efek apapun, kami memberikan sedikit efek italic dan bold. Lalu pada penempatan pertanyaan skala ini juga, kami juga membuatnya menjadi sedikit di bawah. Dengan hasil kuesioner, dengan persentase 33,6%, responden memilih untuk opsi 1 untuk kata letak pertanyaan seperti ini sebagai tertinggi, dan 4,7% responden memilih opsi 5 untuk tata letak pertanyaan sebagai terendah. Dan dengan persentase 61,7%, responden memilih untuk bold dan italic untuk tulisan pertanyaan sebagai tertinggi. Dan 3,7% responden sisanya memilih italic saja untuk tulisan pertanyaan sebagai yang terendah. Baik, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian Anda.